Aja kali ini channel tukang apa aja mendapatkan sebuah exhaust fan yang mati ya. Ini setelah kita bongkar, kita beliin kapasitor juga, masih tetap nggak hidup. Kemudian setelah dibongkar, dinamanya dalamnya ternyata ada satu kabel putus ini yang kita akan sambungkan kembali. Kemudian fuse-nya kita akan ganti juga nih. Fuse-nya kita akan ganti juga supaya mudah-mudahan bisa hidup kembali. Di video sebelumnya, Darum baru mengetahui tentang siapa sebenarnya dirinya sendiri. Mang Dadang yang ternyata merupakan sahabat, bahkan sudah seperti saudara dari orang tua Darum sebenarnya. Orang tua kandungnya Darum. Dadang yang meminta Darum untuk berkelana dan mencari menuntut ilmu agama agar kelak nanti bisa kembali mengambil alih apa yang menjadi haknya. Saran itu pun dilakukan oleh Darum, di mana waktu itu Dadang membawa Darum ke pemakaman umum yang selama 15 tahun Darum baru mengetahui kalau di antara deretan nisan ada dua pusara yang berdekatan yang ternyata pusara ibu kandungnya Darum, Darmono dan Susi. Di depan pusara ibu bapak kandungnya, sambil mengepal tanah kuburan, Darum berjanji di depan nisan orang tuanya akan membalaskan kematian mereka berdua dan akan merebut kembali hak-hak waris milik Darum yang selama 15 tahun dikuasai oleh Sopandi dan Lydia. Singkat cerita, sore itu diiringi langit yang tertutup awan hitam. Darum berjalan meninggalkan area pemakaman, terus berjalan menelusuri jalan setapak tak tentu arah dan tujuan, hanya mengikuti langkah kaki. Darum pergi memulai perjalanannya. Sepanjang perjalanan, Darum terus melangkahkan kaki disertai kemelut pikiran, mencari-cari cara dan harus bagaimana membalaskan dendam sakit hati kematian orang tuanya. Dendam atas perlakuan kejam yang dia terima dari Sopandi dan Lydia. Tak terasa, sudah tengah malam. Darum berada di sebuah hutan. Darum yang berusia 15 tahun. Dia tak mengenal rasa takut. Tak takut akan yang namanya setan. Karena selama ini, hidup dan mati bagi Darum adalah hal biasa. Bahkan Darum selalu memilih menunggu kematian daripada hidup dalam tekanan penderitaan.
Hal seperti itu menempa mentalnya Daru menjadi mental pemberani tak kenal rasa takut. Sudah terbiasa Daru tidur di langit terbuka di alam bebas. Sudah terbiasa tidur hanya berselimutkan angin malam. Sudah terbiasa pula tidur dengan perut keroncongan. Malam itu, Daru tidur meringkuk di antara sela-sela akar pohon jati yang begitu besar. Sampai Daru terbangun oleh suara kicau burung dan binatang hutan. Ketika Daru membuka mata, ternyata hari sudah pagi. Daru pun membuka bekal yang dia bawa, pemberian dari Mang Dadang. Bekal makanan, nasi yang sebenarnya sudah cukup kering karena sudah hampir seharian dia bawa dari kampung Cungkang Panjang. Tapi perut yang keroncongan Daru paksakan. Toh dia sudah biasa makan nasi basi, bahkan nasi bercampur tanah. Dia makan dengan begitu lahap. Selesai makan, Daru kembali melakukan perjalanan sampai barulah tengah hari. Daru bisa keluar dan menembus hutan belantara. Dan tepat di depan Daru terbentang pesawahan yang cukup luas. Lalu di ujung pesawahan itu terlihat seperti pemukiman yang Daru sendiri tak tahu berada di mana. Daru kembali berjalan di atas pematang sawah. Uang cukup besar dia bawa dari lemari milik Widya dan Sopandi. Sepanjang perjalanan di pematang sawah itu, Daru baru pertama kali seumur hidupnya merasakan ketenangan, merasakan kebebasan, tanpa kekangan dan tanpa ketakutan akan bentakan dan pukulan Sopandi dan Widya. Sedangkan di Cungkang Panjang, mulai ramailah Sopandi dan Widya yang melakukan drama seolah begitu sedih akan kehilangan Daru yang sudah semalam tak kunjung pulang. Bahkan Sopandi meminta tolong warga para tetangganya sambil menangis meneteskan air mata buaya. Meminta mereka untuk melakukan pencarian, mencari keberadaan Daru yang tak kunjung pulang. Tetapi dalam hati Daru dan Widya tertawa kesenangan karena penghalang utama untuk menguasai harta Susi sepenuhnya sudah hilang. Karena hanya Darulah ahli waris sah dari harta peninggalan Susi. Di Cungkang Panjang warga yang sibuk mencari keberadaan Daru. Sedangkan di tempat yang tak diketahui, Daru sudah mulai berjalan memasuki sebuah pedesaan. Penampakan orang berjalan tanpa alas kaki dengan membawa gembolan pada tahun 60-an itu bukan pemandangan yang aneh. Kontras berbeda dengan zaman saat ini. Kalau ada orang bertingkah seperti itu, terlebih dengan penampilan yang begitu mencurigakan, orang tak dikenal, pasti banyak asumsi negatif dari orang-orang yang menyaksikan. Tapi pada zaman itu, sekitaran tahun 60-an pada waktu itu sudah terbiasa. Karena memang banyak orang berkelana melakukan perjalanan seperti layaknya Daru pada tengah hari tersebut. Daru pun di kejauhan melihat sebuah warung. Perut sudah mulai kembali keroncongan. Karena dari pagi berjalan, Daru tidak berhenti. Daru pun mampir ke warung tersebut, memesan makanan dan minuman begitu bebas. Selesai makan di warung itu, Daru pun memesan makanan untuk bekal di perjalanan nanti. Daru kembali melakukan perjalanan. Tak jelas arah,
Yang dia cari-cari hanya pesantren dan kiai yang memang waktu dulu agak